Oke, kali ini kita bakal bedah sesuatu yang luar biasa. Sebuah ayat Al-Quran yang bisa bikin kita mikir ulang soal apa artinya hidup dan mati. Coba deh, lupain dulu soal biologi, detak jantung, dan napas. Karena yang akan kita bahas ini adalah soal hidup dan matinya kesadaran kita. Nah, kita mulai dengan pertanyaan yang agak aneh ya. Gimana kalau saya bilang kita bisa hidup dan mati di waktu yang sama? Bukan soal zombie ya, tapi gimana kalau hidup itu bukan cuma soal badan yang bergerak dan mati itu bukan akhir dari segalanya? Gimana kalau keduanya adalah kondisi batiniah? Pilihan kesadaran yang terjadi sekarang juga di sini. Sumber dari semua gagasan ini datang dari surah Al-An'am ayat 122. Nah, yang perlu banget kita garis bawahi, ayat ini tuh bukan lagi ngomongin soal orang bangkit dari kubur secara fisik. Sama sekali bukan. Ini adalah metafora perumpamaan yang dahsyat banget tentang bangkitnya kesadaran manusia. Jadi, yuk kita bedah dua kondisi ini. Oke, mari kita masuk ke sisi yang pertama. Apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan mati dalam konteks ini? Inilah yang disebut sebagai kondisi kegelapan. Jadi, mati di sini maksudnya adalah sebuah kondisi di mana seseorang badannya sih hidup, dia kerja, makan, ketawa, jalan-jalan kayak kita semua, tapi fungsi kemanusiaannya yang paling inti, yaitu kesadaran sejatinya, itu udah padam. Kesadarannya soal makna hidup, tujuan, dan tanggung jawab moralnya udah mati. Nah, ciri-cirinya ini yang menarik. Orang yang ada di kondisi ini tuh hidupnya kayak robot, serba otomatis, bergerak cuma karena insting dan apa kata orang. Nggak pernah ada jeda buat nanya ke diri sendiri, tunggu dulu, kenapa ya gue lakuin ini? Setiap tindakan salah, pasti ada aja pembenarannya. Dan kalau ada masalah, udah pasti yang salah orang lain, bukan dia. Ini hidup dalam mode autopilot total. Dan ini bagian yang paling ngeri dari kegelapan kesadaran palsu. Ini bukan cuma sekedar nggak tahu. Ini adalah kondisi di mana seseorang nggak tahu kalau dirinya nggak tahu. Dia ngerasa paling benar, paling logis, paling sadar. Padahal sebenarnya dia lagi terperangkap dalam ilusi yang dia ciptain sendiri. Kutipan ini benar-benar menangkap inti masalahnya. Justru karena mereka ngerasa udah paling terang, mereka nggak akan pernah cari cahaya. Kesalahan bukan lagi dianggap salah, tapi cuma sudut pandang yang berbeda. Ini tuh kayak penjara yang pintunya dikunci rapat-rapat dari dalam. Oke, cukup soal kegelapan. Sekarang mari kita lihat sisi sebaliknya. Apa sih yang dimaksud ayat ini dengan dihidupkan kembali, lalu diberi cahaya untuk berjalan? Dihidupkan di sini artinya bangkitnya sebuah kesadaran yang mendalam. Ini bukan soal punya banyak informasi atau gelar ya, tapi soal kemampuan buat ngelihat diri sendiri dengan jujur, ngelihat realitas apa adanya, dan yang paling penting, punya pegangan moral yang jelas dan kokoh. Coba perhatiin deh bedanya. Orang yang beneran hidup itu sadar kalau setiap tindakannya itu punya bobot, punya konsekuensi moral. Hidupnya bukan lagi sekedar reaksi impulsif, tapi jadi sebuah respon yang penuh makna. Dia punya kompas di dalam dirinya. Dan yang paling penting, dia rendah hati, mau dikoreksi kalau memang salah, dan siap bertanggung jawab. Nah, tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas banget. Di satu sisi, ada kehidupan yang isinya cuma bereaksi, nyari kambing hitam, dan terus-terusan membela diri. Di sisi lain, ada kehidupan yang merespon dengan sadar, mengambil tanggung jawab, dan gak pernah berhenti mencari cahaya kebenaran, sekalipun itu gak nyaman. Beda banget kan? Oke, terus gimana dampaknya kalau dua tipe manusia ini hidup bareng di tengah-tengah kita? Ternyata ini nentuin banget wajah masyarakat kita. Jadi, orang yang punya cahaya ini bukan berarti dia jadi pertapa di gunung menyendiri. Justru sebaliknya, dia berjalan di tengah keramaian, di tengah pasar, di kantor, dimanapun. Tapi dia bawa kompas moral. Dia bisa bedain mana yang benar dan mana yang salah. Mana yang tulus, mana yang manipulatif. Bahkan ketika semua orang di sekitarnya bilang sebaliknya. Sementara itu, orang yang ada dalam kegelapan tanpa sadar justru jadi bagian dari masalah. Karena kacamatanya udah bengkok, yang zolim bisa kelihatan adil, yang salah bisa kelihatan benar. Mereka bisa jadi pelaku kerusakan besar sambil ngerasa jadi korban yang paling menderita. Bahaya banget kan? Dan inilah akibat sosialnya yang paling menakutkan. Kalau sebuah masyarakat udah terlalu nyaman sama kegelapan kesadaran palsu, maka orang-orang yang bawa cahaya kebenaran, yang jujur, yang kritis, itu malah dianggap aneh. Dianggap ancaman, radikal, atau berbahaya. Akhirnya, kebusukan dianggap sebagai hal yang normal. Setelah kita bahas panjang lebar, pada akhirnya semua ini harus kita tarik kembali ke dalam diri kita masing-masing. Anggap aja ini cermin, sebuah kesempatan buat kita ngaca dan refleksi diri.
Ini pertanyaan pertama dan paling fundamental. Berdasarkan definisi yang tadi kita bahas, apakah kesadaran saya ini benar-benar hidup dan terjaga? Atau jangan-jangan cuma badan saya aja yang bergerak, sementara jiwa saya sebenarnya lagi tertidur lelap? Pertanyaan kedua, apakah saya punya prinsip yang jadi cahaya penuntun dalam hidup? Atau jangan-jangan saya cuma ikut arus aja, ngalir dalam kegelapan yang jujur aja ya terasa nyaman, karena nggak nuntut saya buat mikir dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, mungkin ini pertanyaan yang paling menusuk. Gimana kita bisa yakin kalau kesadaran yang kita punya ini bukan kesadaran palsu? Apakah kita ini benar-benar terjaga, atau kita cuma merasa terjaga? Pada akhirnya, inilah inti dari semua pembahasan kita. Garis pemisah yang sesungguhnya antara hidup dan mati itu ternyata bukan nisan di kuburan, tapi tingkat kesadaran kita. Di sini, saat ini juga. Sebuah pengingat buat kita semua, kalau hidup secara biologis tanpa kesadaran sejati, itu cuma bentuk lain dari kematian. Pertanyaannya sekarang, di sisi mana kita sedang berdiri?